Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Nuryanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Saya di sini sebagai observer atau supervisor. Dan saya Isma Ningdia Kurniawati, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Dalam sesi ini saya berperan sebagai coach. Saya Abdul Muhid, CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Saya berperan sebagai coach. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik proses coaching. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi pra-observasi. Di sini sudah ada Bu Isma sebagai coach. Ya, halo Bu Ari. Halo Bu Isma, apa kabar Bu Isma? Alhamdulillah baik Bu Ari. Alhamdulillah, saya di sini sebagai pengamat Bu Isma, kemudian Bu Isma sendiri sebagai coach ya, dan nanti Pak Abdul Muhid sebagai coach. Sebagai coach. Oke. Jadi sebelum proses coaching kita mulai Bu Isma, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Jadi di sini yang harus dilakukan oleh Ibu mengenai prinsip coaching nih Bu Isma. Yang pertama, kemitraan, kemudian percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching. Kemudian untuk kompetensi coachingnya Bu Isma harus present nih Bu Isma. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu rubrik penilaian yang akan saya lakukan hari ini. Bagaimana Bu? Bisa dipahami? Iya, bisa dipahami Bu Ari. Jadi sebelum kita mulai proses coaching ini, mohon izin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Isma. Boleh? Boleh, silakan. Oke, dari kompetensi coaching yang sudah saya sebutkan nih Bu Isma, kompetensi mana yang akan Bu Isma kembangkan? Oke Bu Ari, jadi kompetensi yang dikembangkan ini sebetulnya saya lebih ke dua hal ya. Yang pertama presence dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Seperti itu, karena dari dua hal ini nantinya saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Seperti itu. Jadi bagian kompetensi mana yang spesifik yang akan Bu Isma lakukan? Present kah atau mendengarkan aktif? Sepertinya lebih ke mendengarkan secara aktif, karena di situ mungkin saya akan dapat kata kunci sehingga bisa memberikan pertanyaan berdasarkan kata kunci itu. Baik, jadi mendengarkan aktif ya Bu yang akan saya amati. Kemudian Bu, bagaimana indikator ketercapaian proses coaching kita hari ini? Oke, indikator ketercapaian proses coaching tentu saja ketika coach ini bisa menceritakan inti permasalahan, kemudian coach juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, maka di situ saya merasa proses coaching ini telah berjalan dengan lancar. Oke Bu, terakhir ya Bu Isma ya, apa harapan dari observasi yang kita lakukan hari ini? Harapan dari observasi kali ini tentu saja proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Harapan saya sendiri terhadap proses coachingnya ya nanti coach ini merasa plong, merasa lega bercerita, kemudian juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang coach ini. Baik Bu Isma, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Silakan Bu Isma, bisa dimulai proses coachingnya. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Isma. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Pak. Bu Ari. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Baik, apa kabar Pak Muid? Alhamdulillah baik. Bu Isma. Alhamdulillah baik. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Mungkin tadi capek penat setelah mengajar mungkin Pak, atau seperti apa nih kondisinya? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Namun ada beberapa yang mengganjal di pikiran saya, sehingga saya berupaya menemui Bu Isma hari ini. Wah, ada yang mengganjal menarik ya Pak Muid. Silakan Pak Muid, mungkin bisa diceritakan nih tujuannya, kedatangannya siang-siang ini ke sini, kira-kira apa nih yang mau diceritakan? Jadi begini Bu Isma, beberapa waktu ini saya mengalami hal-hal yang membuat saya berpikir lebih ekstra ya Bu ya. Jadi di sekolah saya menemui beberapa siswa yang terkadang tidak masuk tanpa alasan.
dapat dikatakan tanpa izin alfa gitu. Seperti itu. Berarti belakangan ini kira-kira berapa minggu atau mungkin berapa hari karena baru masuk ya Pak ya? Iya. 1 minggu ini, dalam jangka waktu 1 minggu ini berapa hari Bapak temukan situasi seperti itu? Dalam 1 minggu ini saya sering menemukan hal seperti itu, dan itu tidak terjadi pada satu anak saja, Bu. Sehingga saya menganggap hal ini perlu saya tangani dan saya cari solusinya, dan itu saya mengajak Wisma. Begitu, baik Bapak sampaikan bahwa anak-anak ini belakangan ini banyak yang tidak masuk tanpa keterangan alfa, bolos seperti itu ya Pak ya. Baik, dari hal tersebut Bapak kira-kira di akhir sesi coaching ini kira-kira apa yang nantinya Bapak inginkan? Jadi saya ingin nantinya Bu bisa mendapatkan solusi dari hal-hal ini. Apa yang membuat mereka polos saya dapat mengetahuinya, dan saya dapat membuat siswa-siswa saya kembali masuk seperti sedia kala dengan rajin. Baik. Mengatasi hal tersebut Pak Mu'id, mungkin Bapak apa yang dirasakan nih melihat anak-anak banyak yang bolos seperti itu, kira-kira apa yang Bapak rasakan saat ini? Saya merasa sedikit kecewa dan juga sedih pastinya ya Bu ya, karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, siswa tidak masuk karena alasan-alasan tertentu, dan saya mencoba mendalami hal tersebut dengan beberapa informasi atau informan, diantaranya wali murid, kemudian teman-teman murid yang bersangkutan. Saya mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan tidak masuk karena ini Pak, seperti itu. Oh begitu, jadi ada alasan yang disampaikan oleh wali murid, oleh teman-teman si anak-anak yang mengatakan bahwa anak ini tidak masuk karena alasan tertentu. Iya. Nah kira-kira alasannya ini apa Pak Mu'id? Mungkin bisa dijabarkan lebih Iya. detail? Jadi begini Bu, siswa saya tidak masuk ke kelas karena mereka notabene itu bangunnya kesiangan. Setelah saya telusuri kepada orang tuanya bahwa tadi malam si siswa ini bergadang, bermain game online. Kemudian ada juga siswa-siswa yang memang memiliki orang tua yang tidak mampu membangunkan si siswa ini dengan paksa. Jadi mereka lebih cenderung kasihan melihat anaknya untuk dibangunkan di pagi hari dengan kondisi yang dikatakan tidak tidur di waktu itu. Begitu, baik, tadi Bapak sampaikan bahwa wali murid ini malah merasa kasihan ya. Iya. Malah merasa kasihan dan memilih untuk tidak membangunkan anak-anaknya, padahal wali murid di sini mungkin juga tahu ya Pak tentang mungkin tata tertib yang ada di sekolah seperti itu. Betul sekali. Jadi siswa dan juga wali murid sudah paham betul bahwa tentunya sebagai murid kita harus melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan apa yang sekolah tentukan, kan seperti itu. Iya. Baik, mungkin Pak Mu'id di waktu yang sebelumnya, mungkin apakah pernah Pak Mu'id juga mengalami situasi yang sama dengan apa yang Pak Mu'id alami saat ini? Sebelumnya juga pernah, karena di belakangan di 2 tahun terakhir game online marak di kalangan siswa SD juga, sehingga siswa yang bolos, kemudian siswa yang tidak hadir tanpa keterangan sering juga terjadi. Oke, dan di saat itu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi? Saya pernah sebelumnya berkoordinasi dengan wali murid, kemudian berkoordinasi dengan tokoh masyarakat mengenai hal-hal tersebut. Namun perkembangannya tidak terlalu signifikan. Apa itu Pak? Perkembangan yang tidak signifikan itu berarti yang seperti apa? Maksudnya tidak terjadi perubahan dari siswa tetap bolos. Nah, kira-kira untuk saat ini, kira-kira apa kekuatan yang mungkin Bapak miliki berkaca dari pengalaman sebelumnya, kira-kira terobosan atau alternatif apa yang mungkin bisa Pak Mu'id temukan untuk mengatasi solusi yang saat ini? Mungkin
saya memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat, terutama dengan tokoh dan juga wali murid tentunya. Sebenarnya itu cukup baik untuk saya jadikan sebagai bekal saya dalam melangkah nantinya untuk meningkatkan atau mencari solusi bersama. Berarti Pak Muid tadi menyampaikan bahwa kekuatannya ini adalah dengan membangun kedekatan secara personal dengan wali murid, kemudian tokoh masyarakat. Ya. Kira-kira selain itu mungkin ada lagi strategi yang bisa Bapak lakukan? Mungkin nanti saya lebih akan cenderung datang ke rumah-rumah ya, atau home visit kepada siswa-siswa atau wali murid yang bersangkutan. Karena sebelumnya saya hanya memanggil beberapa wali murid yang memiliki kasus tersebut. Ada dua strategi ya Pak yang tadi mau Bapak laksanakan. Yang pertama adalah membangun komunikasi dengan wali murid, dengan tokoh masyarakat. Dan yang kedua adalah Bapak ingin melakukan home visit, jadi datang ke rumah anak-anak seperti itu. Kira-kira dari dua hal ini mana yang sekiranya Bapak prioritaskan untuk segera dilakukan? Yang pertama mungkin ya Bu ya, saya lebih harus menghubungi atau bekerja sama. Kemudian nanti mungkin dilanjutkan dengan home visit tadi. Berarti pertama adalah membangun komunikasi. Jika memang mungkin tidak signifikan hasilnya, maka Pak Muid akan melaksanakan home visit sendiri. Baik Pak Muid, untuk kedua hal ini kira-kira adakah hambatan atau kendala yang mungkin nanti akan Bapak temukan saat pelaksanaan? Jadi nanti mungkin ketika saya menghubungi wali murid, keterbatasan waktu, kemudian manajemen dengan wali murid karena kesibukan mereka yang juga sama-sama memiliki aktivitas yang padat seperti itu mungkin ya, dan juga saya tidak memiliki waktu yang sama dengan wali murid. Kemudian selain manajemen waktu, mungkin nanti bagaimana caranya saya menyampaikan kepada wali murid dengan lebih sopan, tidak membuat wali murid merasa dihakimi. Gitu. Berarti kendala utama adalah menyamakan waktu antara jenengan dengan wali murid seperti itu. Nah, kira-kira apa mungkin alternatif solusi dari itu? Seandainya memang waktu adalah menjadi kendala, kira-kira Bapak punya alternatif solusi apa nih? Mungkin nanti lebih pada rencana dulu ya Bu ya. Nanti saya merencanakan lebih menggunakan media-media penghubung seperti handphone mungkin atau melalui siswa apabila wali murid yang bersangkutan tidak memiliki sarana tersebut. Kemudian untuk kegiatan yang dalam tekniknya nanti saya berupaya akan menyusun kata-kata atau berkonsultasi kepada rekan sejawat dan juga kepala sekolah bagaimana caranya saya menyampaikan kasus-kasus tersebut kepada wali murid agar lebih terdengar baik. Berarti memang Pak Muid nantinya akan menggunakan media-media tertentu seperti handphone atau mungkin menyampaikan langsung kepada siswanya seperti itu ya, supaya wali muridnya bisa ngerti. Baik Pak Muid, mungkin untuk melaksanakan ini kapan kira-kira Pak Muid akan mulai melaksanakan rencana-rencana Pak Muid ini? Jadi karena minggu atau bulan ini adalah bulan pertama kita masuk di tahun ajaran baru, jadi secepatnya mungkin di minggu depan saya sudah melangkah. Jadi minggu depan sudah mulai merencanakan aksi, Oke, baik Pak Muid. Kira-kira apa ini yang bisa kita simpulkan melihat tadi penjelasan Pak Muid sudah cukup detail ya terkait dengan permasalahan anak yang bolos. Kemudian Pak Muid juga memaparkan rencana-rencana yang nantinya akan Pak Muid laksanakan beserta jangka waktunya. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan Pak dari sesi coaching hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya, saya merasa hari ini saya mendapatkan beberapa solusi untuk menangani siswa saya yang kadang tidak tanpa keterangan tidak hadir ke sekolah maksudnya. Jadi saya rasa nanti dengan solusi yang saya bicarakan dengan Bu Isma ini, saya lebih percaya diri akan merubah keadaan daripada sebelumnya. Baik Pak Muid. Baik, karena Pak Muid akan merencanakannya itu di minggu depan, kira-kira setelah itu mungkin kita juga bisa melaksanakan sesi coaching lanjutan mungkin ya Pak
Pak ya, untuk melihat apakah rencana yang Bapak lakukan itu berjalan dengan lancar atau seperti apa. Saya juga ingin tahu nih Pak nanti hasilnya seperti apa. Itu ya Pak Muid ya. Baik, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Untuk sampai saat ini cukup dulu ya Mbak. Baik Pak Muid, terima kasih Sama-sama. atas kehadirannya. Kita jumpa lagi di minggu depan ya Pak Muid. Siap. Assalamualaikum Pak Muid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Isma sudah melakukan proses coaching Bu Isma. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bu Ari. Alhamdulillah. Bagaimana nih? Boleh cerita sedikit tadi proses coaching? Iya, dalam proses coaching memang coaching menceritakan beberapa masalahnya, kemudian juga mengapa hal tersebut terjadi, setelah itu bagaimana alternatifnya, karena di masa lalu juga beliaunya pernah menghadapi situasi seperti itu. Baik ya Ibu. Luar biasa ya, tadi sudah saya amati proses percakapan Ibu dengan Bapak Muid. Ini sudah ada beberapa catatan Bu, tapi namun boleh saya menanyakan beberapa hal nih. Silakan Bu Ari. Oke, kira-kira apa hal yang sudah Ibu lakukan dan apakah indikator tujuan pada saat coaching tadi itu sudah tercapai? Baik, jadi pertama yang saya lakukan adalah present. Saya berupaya untuk hadir secara penuh. Saya menyingkirkan benda-benda yang sekiranya nantinya akan mengganggu. Kemudian saya telah berupaya untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach dan mencoba mengingat-ingat kata kunci apa yang akan saya berikan sebagai pertanyaan kepada coach. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sangat sesuai dengan catatan saya nih Bu Isma ya. Jadi Bu Isma tadi sudah benar-benar melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan kompetensi inti, hadir dengan sepenuh hati, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Sehingga yang sudah saya lihat tadi ada proses kreatif berusaha menggali kreativitas coach sehingga dia mampu menemukan solusi-solusinya nih. Tadi juga Bu Isma telah menggunakan alur tirta. Luar biasa Bu Isma. Jadi sudah ada tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Dan Bu Isma juga mendengarkan menggunakan rasa. Luar biasa. Jadi Bu, dari diskusi kita nih hari ini apa yang dibayangkan Bu Isma untuk meningkatkan kompetensi apa kira-kira yang ingin ditingkatkan di kemudian hari? Sepertinya memang saya masih perlu banyak belajar tentang bagaimana caranya menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kadang-kadang saya juga khawatir si coach terjebak dengan pertanyaan akhirnya mengulang-ulang lagi jawaban yang sama seperti itu. Tuh saya masih poin yang masih terus saya pelajari lagi. Oke, sehingga pertanyaan berbobot ini harus memang kita kuasai ya Bu sebagai coaching. Nah kira-kira apa yang sudah Bisma dapatkan dari proses coaching hari ini? Apa yang sudah saya dapatkan, yakni peningkatan kompetensi mungkin ya Bu, karena ini juga termasuk ke dalam coaching. Jadi di sini saya merasa sudah mulai bisa mendapatkan poin-poinnya dari si coach sehingga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan seperti itu. Jadi tidak stuck di satu pertanyaan seperti itu. Jadi setelah melakukan proses coaching ini Bu, jika ada 1 sampai 10 nih di skala berapa Bisma keberhasilannya melakukan proses coaching ini? Mungkin masih di 8 ya Bu, karena masih harus banyak latihan lagi. Ya Bisma, mungkin nanti ada proses coaching selanjutnya bisa Bisma tingkatkan sesuai dengan apa yang Bisma sampaikan. Mungkin itu saja Bu, cukup dari saya pertanyaan-pertanyaan pas observasi ini. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan lagi Bisma? Cukup Bu. Terima kasih Bisma. Mungkin kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bisma.